Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to my channel YouTube Laude Official, dan dimana kita akan sering membahas konten mengenai edukasi, konten riset, konten review, konten pengalaman, dakwah, dan kearifan lokal. Dan lupa juga kita akan membahas tentang seputar olahraga. Oh, jadi konten ini luar biasa ya. Tidak hanya membahas masalah mengenai konten-konten yang bersifat edukasi, riset, dia juga ada konten olahraga, Iya. konten politik juga termasuk ya. Ya, termasuk. Wow, luar biasa. Jadi kali ini kita bahas apa nih, Bu? Kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Oh, gitu. Yang dimana narasumber kita kali ini yaitu Bapak Abdul Qawi. Opok lu aja kali. Bangga. Nama terus nih. Bang Abdul Qawi SHIMH. Oke guys. Apa nih yang mau ditanyakan nih? Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, situ gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Geser dong, sempit nih. Jadi bahas apa kita? Bahas pemimpinan. Bukan kita bertanya dulu, Pak? Iya, kita bahas apa dulu nih sekarang? Yang di belakang nih. Oh iya. Oh, jadi kepemimpinan dalam perspektif Islam. Apa? Kenapa dengan kepemimpinan dalam Islam? Yang mau ditanyakan itu seputar kepemimpinan secara nasional, secara provinsi, atau kepala daerah, atau secara gimana nih? Mana dulu nih? Kita akan membahas ke tingkat internasional dulu, Pak. Wah, berarti presiden dong? Iya. Wah, wah ini bisa kena delik kita ini. Masuk penjara gitu. Tapi enggak apa-apa, ini narasi ya. Jadi berbicara mengenai kepemimpinan dalam Islam, Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya asas keadilan. Yang mana di dalam Islam itu berbasis integritas dan tidak ada nepotisme di dalamnya. Ketika salah ya salah, seperti itu kan. Dan perilaku hukum itu tidak melihat siapa dia atau ada apanya, tapi memang ketika hal itu melakukan pelanggaran, ya, dimasukin di ranah pengadilan. Nah, dan hakim lah yang akan memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Terlepas dari hakimnya adil ataupun tidak, itu bukan domain kita ya. Itu ya sudah di sana. Tapi namun kalau kita melihat fenomena di era kepemimpinan saat ini, itu menurut saya jauh dari kemaslahatan ataupun dalam perspektif syariah seperti itu ya. Yang mana kita lihat ketimpangan-ketimpangan di masyarakat begitu besar sekali. Ya, kalau contohnya di beberapa daerah yang ada tambang, yang mana itu sangat mencemari lingkungan, ya kan? Jangan dulu kita bahas mengenai keadilan, kita bahas mengenai perilaku menyimpang, itu pun juga sudah sangat luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Yang mana di tambang tadi tercemar alamnya, yang petani sulit untuk bertanam karena tanamannya rusak. Yang di laut nelayan susah cari ikan karena ikannya tercemar, dan adapun dapat ikan, ikannya sangat berbahaya dikonsumsi karena mengandung logam-logam berat atau zat-zat yang tidak bagus untuk dikonsumsi. Nah, melihat fenomena tersebut, satu kasus tadi ini itu sudah menggambarkan bahwa kepemimpinan presiden kita hari ini itu jauh dari kalau janganlah bahas mengenai perspektif Islam, dalam perspektif Pancasila saja udah sangat jauh sekali menurut saya. Begitu deh, menurut saya itu jauh sekali dari prinsip ini apalagi namanya Pancasila.
Yang mana kita ketahui bersama kan Pancasila itu dia pertama satu ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Pertama, perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat dalam hal tambang tadi yang kita bahas, dalam hal KPK, dalam hal korupsi, dalam hal kebijakan-kebijakan, itu sudah banyak sekali yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, iya kan? Seperti itu. Belum lagi sila kedua, apa sila kedua? Tahu nggak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kemanusiaan kita manakala kita meraup hasil alam yang begitu melimpah, namun kita membuat jejak yang kurang bagus dengan limbah-limbah yang tidak baik tadi. Ini kan kasihan masyarakatnya, kasihan generasi kita di kemudian hari yang mana tinggal cerita kalau punya kekayaan alam, ya kan? Seperti itu. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya Persatuan Indonesia. Pokoknya jauh lah. Menurut saya kalau ditanya bagaimana perspektif kepemimpinan hari ini dalam perspektif Islam, jangankan perspektif Islam, dalam perspektif Pancasila pun, kita kan sebagai nasionalisme nih, Islam nasionalisme itu sudah sangat jauh sekali dari yang namanya Pancasila. Bahkan ya pernah saya dengar Rocky Gerung, presiden tidak paham Pancasila, karena kalau dia paham dia tidak akan naikkan BPJS. Kalau dia paham dia tidak akan naikkan tarif listrik. Kalau dia paham dia tidak akan mengangkat memberikan lapangan kerja kepada orang-orang asing yang mana warganya sendiri sangat membutuhkan yang namanya lapangan kerja. Jadi dalam hal ini kepemimpinan kita sangat jauh dari dua hal. Pertama, dalam perspektif Islam sudah jauh. Yang kedua, dalam perspektif Pancasila itu sendiri pun sudah sangat jauh. Ya itu mungkin sih tanggapan saya. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa. Ini berbahaya loh, terkena delik, hancur deh. Pertanyaannya aneh. Luar biasa sekali pendapat narasumber kita ya guys ya. Jadi semoga apa yang disampaikannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Islam itu. Sebenarnya belum sampai ke situ tadi pembahasan kita. Dalam Islam tuh kepemimpinannya tuh belum saya sampaikan. Tapi melihat fenomena yang terjadi saat ini itu sangat jauh sekali dari kata Islam atau dari kata syariah, apalagi dari kata Pancasila. Yang mana Pancasila itu sangat menjunjung tinggi yang namanya asas keadilan, ya kan? Yang mana Pancasila sangat menjunjung sekali asas kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Yang mana Pancasila sangat menjunjung sekali yang namanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus sekarang mana ada? Nggak ada. Baik tingkat provinsi, nasional, provinsi ataupun daerah, ya sangat jauh. Dan itu menjadi bahan evaluasi buat kita untuk memilih pemimpin yang betul-betul punya asas kemaslahatan untuk umat. Ya memang sih tidak semua pemimpin itu sempurna ya. Dari zaman ke zaman nggak ada yang sempurna. Mungkin cuma kepemimpinan baginda Rasulullah SAW saja yang sempurna. Selebihnya ya punya catat masing-masing. Namun kita sebagai manusia perlu melihat atau menimbang asas kemaslahatan. Mungkin saja. Oh iya. Itulah tadi berdasarkan narasumber kita. Semoga dapat diambil manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke. Aku balik dulu ya. Saya pengen makan dulu. Oke. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Oke. Karena subscribe itu gratis. Subscribe gratis. Apa channelnya? Laode Official. Official. Laode Official. Sip, Jangan sip. lupa komen ya di kolom komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.